Apa tadi? Apa tadi tuh yang ditanya, yang tadi yang kita yang tadi? Tadi yang Adam Sufi itu. Adam Sufi. Tentang Adam Sufi. Adam Sufi ini istilah. Adam Sufi ini istilah, bukan dia satu kajian. Adam suci. Kaum Sufi, Oh, kaum suci. Pernah dengar tak? Sufi. iya. Suci. Kaum Sufi, ahli Sufi. Dengar kan? Dengar. Pernah kan dengar kan? Pernah. Kaum Sufi. Kaum Sufi. Suci. suci. Jadi banyak yang mengucapkan Sufi, tapi dia tak tahu apa ini Sufi. Kan? Ya kan? Iya. Istilah Sufi. Karena kaum Sufi ini dia menyembunyikan sucinya itu tadi. Suci, kaum suci, tidak cantik, tidak enak, tidak mau dia tidak mau bilang suci, maka Suci. Sufi. Sufi. Kaum pintar. Kaum pintar itu apa dibilangnya? Kan orang pintar ini kan tidak mau bilang dia pintar. Orang suci ini tidak mau bilang dia suci. Itu makanya sudah. Golongan kaum yang pintar, tidak cantik. Karena orang pintar ini, orang berilmu ini tawadhu, rendah hati. Karena ada pepatahnya. Apa pepatah orang pintar nih? Orang berilmu ini apa pepatahnya? Istilah orang pintar ini apa? Orang yang berilmu ini apa? Semakin berisi, itu kan istilah. Jadi terkenalnya ini begitu banyak beristilah, banyak tamsilnya. Bagaikan padi, semakin berisi padi itu semakin bukan semakin tunduk, semakin ke bawah, low profile, rendah hatinya, bukan rendah dirinya, beda itu. Rendah hati. tak sama. Kau cepat kali nyambar kau. Tawaduk nih rendah hati, bukan rendah diri. Itu makanya kaum Sufi ini dia menamakan kaumnya itu kaum Sufi. Tidak mau dia bilang kaum suci, tidak mau. Golongan kaum yang cerdas, apa katanya? Kaum elit. Kan? Smart.
Kalau kaum yang bersembayang ini apa nih? Kaum yang bersembayang ini apa itu? Yang senantiasa bersembayang nih, apa namanya? Kaum apa namanya? Kan banyak istilah-istilah itu. Kaum yang bertakwa, kaum yang beriman. Lihat, nggak mau dia bilang aku ini rajin sholat, nggak mau. Aku ini orang baik, nggak mau begitu. Sesiapa mengaku orang baik, maka itulah orang yang paling jahat. Sesiapa yang mengaku orang pintar, orang pandai, orang berilmu, itulah orang yang paling bodoh. Itu filsafat, kaji balik. Kenapa? Kenapa begitu? Kalau kau itu pintar, tidak pernah kau bilang kau itu pintar. Udah pintar, buat apa bilang-bilang lagi? Itu selalunya orang bodoh tuh yang mengatakan dia itu selalunya itu apa itu? Kebiasaan. Orang yang mengaku dirinya berilmu itulah orang yang bodoh. Karena orang yang berilmu ini dia tidak bilang dia berilmu. Contohnya apa tadi? Yang tadi, Adam terus suci. padi semakin berisi, semakin banyak isinya, semakin banyak pengetahuannya, begitu istilah. Apalagi orang kaya terutama. Orang kaya itu bukan banyak hartanya. Orang kaya itu bukan orang yang banyak harta, bukan orang yang banyak uang. Itu bukan orang kaya. Itu orang banyak harta. Masa banyak harta dibilang orang kaya? Anda nih. Orang kaya bukan orang yang banyak harta. Itu bukan kaya, itu banyak harta. Nah. Ini kan orang kaya. Apa itu kaya? Hah? Itulah orang kaya. Contohnya bagaimana? Kaya tidak berilmu sia-sia. Kaya berilmu musnah. Nomor berapa itu? Mungkin nomor 1. Berilmu belum tentu kaya. Kaya belum tentu berilmu. Pintar belum tentu berilmu. Berilmu belum tentu pintar. Sekarang ilmunya ilmu apa dulu? Ilmu kan banyak. Ada ilmu untuk membodohi orang. Ada ilmu untuk merusak orang. Ada ilmu untuk menyakiti orang. Ada ilmu untuk apa lagi? Kan banyak ilmu. Nah, yang kamu ketahui ilmu apa aja? Kalau cari duit nggak perlu pakai ilmu. Kalau hanya untuk mencari uang, nggak perlu pakai ilmu. Nggak perlu.
Kan banyak orang yang tidak berilmu tapi boleh cari uang. Sedangkan binatang aja bisa cari uang. Binatang, monyet, bisa nggak cari uang? Bisa. Itu yang Monyet. Sarimin, loh, bisa nggak cari uang? Bisa. Artinya binatang saja bisa diajarkan bagaimana untuk mendapatkan. Nah, binatang cari uang, yang ngasih uang siapa? Binatang juga. Manusia kan? Itu bodoh atau pintar? Begitu juga sebaliknya. Manusia mempergunakan hewan untuk mencari uang. Hewan mempergunakan manusia untuk mencari. Jadi bukan hewan saja yang bisa digunakan untuk mencari uang, manusia juga bisa dipergunakan untuk mencari uang. Jadi kalau ada manusia dipergunakan untuk mencari uang, sama dengan hewan lah kau. Cobalah kau lihat itu, hewan itu, diapain hewan itu supaya boleh dapatkan uang? Hah? Manjat apa aja. Manjat kau pun bisa juga. Hah? Nah, jadi kalau hewan itu ya, dipergunakan, diajarkan untuk mencari uang. Kalau ada manusia dipergunakan, diajarkan untuk mencari uang, sama enggak dengan hewan? Apa bedanya? Cara kau mencari uang sama dengan cara monyet cari uang. Cuma kau tidak sadar bahwasanya cara kau mencari uang itu, hewan pun bisa juga begitu. Bagaimana hewan boleh dibuat begitu, kau juga boleh dibuat begitu. Tidak ada bedanya. Monyet itu cuma mutar-mutar aja, ketawa orang, dapat duit enggak? Nah, kau juga kalau kau buat begitu, ketawa orang, dapat duit enggak? Nah, jadi cari uang ini bukan harus pakai ilmu. Hanya bikin ketawa orang aja bisa dapat duit. Bikin orang nangis bisa dapat duit. Bikin ketawa orang bisa dapat duit. Bikin orang marah boleh dapat uang. Mana contohnya itu? Monyet tadi itulah, enggak ingat kau monyet kau tadi itu. Enggak dapat duit tuh. Wah, ketawa-ketawa, wah sampai terkencing-kencing ketawa. Dapat duit. Nah, kan mudah. Kenapa kau masih susah juga? Mengapa kau masih susah juga? Sudah semudah itu dapat duit, susah juga kau. Nggak boleh kau cari duit, kau ambil monyet, kau kasih bedak, mukanya kau bikin macam manusia, dapat duit nggak? Loh. Itu monyet itu kan sudah kau rubah-rubah kan? Kalau enggak kau rubah monyet itu, boleh kau dapat duit? Enggak ketawa orang. Tapi monyet kau ini lain. Bisa sembahyang, bisa ke pasar, bisa naik motor. Ada yang ketawa, duit sudah itu. Nah sekarang kalau nggak ada yang tertawa, siapa yang mau bayar? Jadi sesiapa yang boleh membuat orang tertawa,
itu sudah jalan untuk mendapatkan uang, kan mudah itu. Kenapa kau masih susah juga? Kalau satu monyet kau itu, katakanlah dapat kau 10.000. Kalau 10? 10 kali 10? 100.000. Kalau 100? Kalau 1.000? Nggak tahu kau hitung. Begitulah jalan yang dikatakan kaya. Itu dikatakannya kaya. Apa? Banyak itu diartikan kaya. Tiap-tiap yang banyak itu mesti dikatakannya kaya. Banyak itu bukan kaya. Masa banyak kau artikan kaya? Apa-apa yang banyak, banyak sekali yang mengatakan itu kah? Jadi kalau banyak bodoh, enggak semua yang banyak itu kaya. Kalau yang banyak semua kau yang bodohnya, kaya bodoh, enggak cocok kan? Enggak sesuai kan? Apalagi yang boleh mendatangkan uang itu. Begitu mudahnya mencari uang itu, begitu mudahnya untuk mendapatkan uang itu. Nggak usah susah-susah, kalau ketawa saja orang boleh dapatkan uang. Nggak pandai kau bikin orang ketawa. Wah, ini benar apa benar? Berapa banyak yang kau tahu, yang kau kenal, hanya untuk bikin orang ketawa saja itu dapat duit. Orang waras boleh tidak mendatangkan uang? Orang gila? Monyet itu pakai baju ke tidak? Monyet pakai baju. Kalau dikasih baju boleh dapatkan? Cobalah, segitu mudahnya. Mudah ke tidak tuh? Jadi kalau kau bawa monyet, kau kasih baju, dapat duit kau. Ini yang bodoh yang mana? Yang bodoh yang mana nih? Kau bawa monyet, kau kasih baju monyet kau, dapat duit. Ini yang bodoh yang mana? Kenapa kau boleh dapat duit itu? Dia melihat monyet kau tadi itu aneh. Biasanya monyet tidak pakai tidak pakai baju. Karena monyet kau ini pakai baju, aneh dirasakannya. Sedangkan monyet kau kasih baju, aneh kau bilang. Manusia nggak pakai baju, kau bilang tidak aneh. Biasa saja kau. Monyet dikasih baju, aneh kau bilang kan? Tapi kalau manusia tidak pakai baju, kenapa tidak aneh? Yang bertelanjang, monyet ini kan telanjang, nampak auratnya, dikasih baju, jadi aneh kan? Manusia tidak pakai baju, kenapa tidak kau kasih uang? Loh, cobalah kau buka pikiran kau. Coba kau buka pikiran kau.
monyet dikasih baju, banyak kali orang lihat kan. Monyet naik sepeda, berapa banyak orang melihatnya? Itu sirkus itu apa yang dibikin cari duit? Tahu kau sirkus? Hah? Kebanyakan binatang kan? Hah? Binatang dipamerkan, kau kasih duit. Monyet dikasih baju, kau kasih uang. Manusia nggak pakai baju, kenapa nggak kau kasih uang? Boleh dia pakai baju. Coba kau adakan survei, kau ajakan eksperimen, kau adakan percobaan eksperimen. Coba kau jalan-jalan nggak pakai baju, ada nggak orang mau kasih kau uang? Ditangkap boleh kau. Dibilang orang nggak dikasih uang kau kan? Sebaliknya binatang dikasih baju, banyak kali yang kasih uang. Naik motor pula monyetnya lagi. Monyet itu ditaruh di atas motor, ditarik monyetnya, ikut motornya. Dibilangnya apa? Monyet pintar naik motor. Padahal yang ditarik monyetnya itu. Itu monyet naik motor atau motor naik monyet? Coba kau perhatikan. Itu monyet yang keliling-keliling itu, betul itu monyet yang naik motor? Betul itu motor yang tarik monyet? Hah? Siapa yang tarik motor? Monyet yang tarik motor. Kau kasih duit pula. Kau ditipunya, dibodoh-bodohinya kau. Nggak bodoh kau tuh. Monyet tuh diikat lehernya, ditaruh di atas motor, ditarik leher monyet itu, ikut motornya tuh. Dapat duit. Pekerjaan yang bodoh boleh menghasilkan duit. Itulah kebodohan kau. Itu makanya orang bodoh nih mudah sekali dipengaruhi akalnya, mudah sekali dikeluarkan duitnya karena kebodohannya itu tadi, gagal berpikir. Kau lihat leher monyet tuh ditarik ikut sama motor-motornya, ketawa kau coba. Keluar duit kau kan? Nah, rupanya motor yang dibawa monyet itu ada mesinnya. Monyet tuh lah mesin motor itu. Apalagi pawang monyet itu. Coba ya, orang yang bodoh mengakal-ngakali orang yang bodoh juga. Bagaimana kau mau mengetahui orang yang bodoh itu? Boleh diakal-akali sama orang bodoh, dikasih bodoh-bodoh kau sama orang bodoh. Kau kata kau pintar. Sebegitu aja boleh keluar duit kau, cobalah. Dengan cara menipu kau, bisa keluar duit kau, itu kau bodoh. Dibalik-balik akal kau, keluar duit kau, itu kau bodoh. Tahu? Mudah sekali kau terpengaruh itu. Artinya, lemah sekali pemikiran kau itu. Dengan monyet saja bisa keluar duit kau. Yang lebih parah lagi, tengok monyet, duit kau bisa loncat keluar. Itu baru monyet itu. Belum lagi ikan berenang saja bisa keluar duit kau. Lo itu pertunjukan ikan apa itu? Masa heran kau tengok ikan berenang? Aduh ya Allah. Besok ada pertunjukan ikan lumba-lumba berenang. Banyak kali yang nonton itu. Ikan berenang banyak kali yang lihat. Bodoh kau atau pintar? Kalau ikan itu joget, itu kau tengok. Itu bagus kau tengok tuh. Tahu, ikan nyanyi,
Ikan joget rame-rame, itu baru kau tengok itu. Ini ikan berenang kau tengok, cobalah. Pintar kau tuh. Bayar pula lagi. Pertunjukan ikan, di mana pertunjukan ikan tuh? Di air atau di darat? Coba pertunjukan ikan di darat, mau nggak dia? Jadi kalau ikan joget-joget di air, menari-nari di air, heran kau, kan bodoh kau. Kalau di panggung hiburan dia joget-joget, itu baru aneh. Kalau di atas pentas ikan tuh joget, itu boleh kau bayar itu. Itu susah itu bikinnya. Loh, sekarang beginilah. Ikan berenang-berenang di air, joget-joget di air, susah bikinnya tuh. Ikan berenang-berenang di air susah dia. Di mana letak keanehannya tuh? Kok bisa aneh sama kau? Kok boleh takjub kau? Apa? Takjub. Wah, pintar ya. Wah, pintar ya. Bahkan ada yang mengatakan lebih pintar dari manusia katanya. Monyet biasa makan pisang kan? Kalau kau lihat monyet makan roti prata, aneh kau bilang itu. Roti canai. Itu sudah aneh itu. Itu makanya kaum yang mau berpikir nih, itu tadi kembali lagi orang yang berilmu. Itu kan termasuk ilmu. Tidak termasuk ilmu itu. Sebegitu mudahnya dia mencari uang. Itu makanya yang dikatakan orang pintar itu, dia tidak akan pernah susah dia untuk mencari uang. Kenapa kau tidak boleh buat begitu? Kegagalan berpikir. Berapa banyak orang mencari uang itu tidak sesuai yang didapatkannya dengan apa-apa yang dikeluarkannya. Paham tak nih? Tidak sesuai. Ikan aja kok suruh joget-joget di air itu bisa dapat uang itu. Aneh katanya. Jangan lagi ikan joget-joget, orang saja joget-joget itu bisa dapat uang. Apalagi tidak pakai baju. Monyet pakai baju, joget-joget dapat duit. Orang tidak pakai baju, boleh dapat duit. Terbalik kan dunia ini sudah. Masih susah juga lagi. Jadi yang bikin tenang itu apa? Banyak juga yang dapat berkah tapi tidak tenang juga.
kesusilaan. anda ataupun handphone anda berada dalam keadaan mute ataupun tombol mic anda berada di dalam keadaan silent mode iaitu berwarna merah. Itu adalah perkara pertama yang kita perlu perhatikan. Ya, Bang Syarul. Okey, teruskan. Mengambil kesempatan ini saya kami mengucapkan selamat datang kepada semua jemaah yang telah mendaftarkan diri di dalam live sesi kajian bab kesucian ataupun bab raib ataupun haram di yang mana kenyataan di dalam ini adalah khas untuk yang dikategorikan sebagai grup VIP. Selamat datang kepada semua jemaah yang tidak kira di mana anda berada, baik berkedudukan di negara Republik Indonesia, di negara Republik Singapura, di Brunei Darussalam, Thailand dan juga dari jemaah dari negara Malaysia sendiri. Ya, salam kesucian, salam kasih dan sayang, juga salam Assalamualaikum. Salam Aidil Adha dan Hari Raya dah. Kita nama apa kemarin? Kita yang punya saudara yang sakit tu kan? Aidil Adha. Salam Raya, salam Hari Pembantaian. Kenapa tak jadi bawa? Kalau yang perhatikan satu dua hari ni abang macam Sudah sembuh. okey kalau Kita tak apa nak betul je. itu lebih abang pun Kalau sendiri mau agak tu mungkin keletihan Kesurupan dia. siang harinya cuaca tak menentu, kadang hujan, kadang panas sangat. So, jadi memang terasa keletihan lah Nizam. Kalau dah jam segini So, tidur kan? otak tu memang beku sikit. Bukan Itulah bang. Kalau yang bagus tu Itulah, jam segini. jangan disalah-salahkan. Tak Itulah begitu maksudnya digerakkan kan, tidur di sini berkan kan. Kita ni la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dia gitu. Ya betul. Memang. Jangan So, jadi, keadaan tersebut ya. Bagaimana dia kalau kesurupan? Sentiasalah berbahagia. Ya betul. Okey bang. Ya betul. So jadi dengan itu kami berdua juga mengambil kesempatan meminta ampun dan maaf kalau kita memulakan acara ini Yang dan bagus itu kalau dia sudah yang tertidur. kita teruskan ini kalau berlaku sebarang kesilapan harap dimaafkan. Apalagi jam Ya, 11, jam Nizam, 12. seperti biasa yang Nizam cakapkan tadi tu pastikan ingatkan kepada semua para jemaah Mau dia untuk diobati? memastikan handphone anda, gadget Adik kan? anda sentiasa berada dalam Oh, mood adik semangat supaya tidak Adik isteri mengganggu sesi Tinggal sama kajian kita? kita. Tatkala guru Di mana sudah tu? Di mana tu? memulakan tuan pengetua ataupun tuan guru sudah berada di sesi kajian Ke sini sedang jauh. dijalankan. Dari ini ya, dari bawah Ada lagi ya. satu info Besok lah bang, kalau- kalau berkaitan dengan keadaan Tapi cuaca kasih di tahu datang tempat jam berapa. anda yang tidak berapa baik ataupun dalam keadaan hujan ke, angin ribut ke kan di tempat anda tu kan, janganlah sibuk untuk apa memegang bumbung rumah ya. Yang apa lagi pakai juga dengan handphone dia pakai juga. Ini kerana apabila berlakunya masalah internet yang tidak stabil akan memungkinkan handphone anda auto unmute. Jadi apabila cuaca di tempat anda mengalami keadaan yang kurang memuaskan, jadi tangan tu sentiasalah memegang dan handphone tu sentiasalah telinga itu disumbatkan dengan earphone agar tidak terlepas pandang kira berlakunya sebarang auto unmute. Sebab perkara ni selalu terjadi kepada jemaah kita bang. Ya betul Zam. Dia berkaitan dengan ya. line internet yang terganggu, dia akan auto unmute pada gadget anda. Betul Zam. So tidak dilupakan juga sebelum sesi kajian kita dimulakan, diharap semua para jemaah
menyediakan soalan yang mana soalan itu akan diangkat atau diajukan kepada yang dimulakan Tuan Guru, supaya kita dengan soalan itu dapat merungkai rahsia hal ilmu khususkan bang. ya betul Bang, kalau kita pakai logik lah kan bang, kita punya jemaah dia dalam 111, 110 macam tu kan. Kalaulah para jemaah menyediakan setiap satu soalan, jenuh Tuan Guru nak menjawab untuk satu malam bang, 100 soalan. betul Nizam. Kan kalau fikir logik Mana, kan. Tapi kenapa keadaan tidak memberangsangkan seperti itu ya? ya betul Nizam. Jadi kita juga mengambil yang seperti mana Tuan Profesor cakap, kita salah dengan Tuan Guru ni. Ada satu Pak. Mana memang kadang-kadang Nizam kita ni ya nasihatlah kita mengikut, kadang soalan-soalan pun memang tak keluar lah dekat ni. Itulah. So jadi mungkin itu yang dikatakan oleh Tuan Profesor supaya kita buat homework, lihat semula kajian-kajian yang dalam YouTube ni. sebagai menuan ataupun Tak jadi stres orang. mendapatkan atau Apa itu? Kebanyakan isi neraka jahanam itu jin dan manusia. Mereka mempunyai mata, tapi tidak dipergunakannya melihat Neraka itu Ah, dipenuhi dari golongan jin dan manusia. ya. Yang Neraka itu ayatnya itu ya. bunyinya, neraka itu akan dipenuhi daripada golongan jin dan manusia. Terus Dan mereka mempunyai mata, tapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Mereka mempunyai telinga, tapi tidak digunakannya mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka mempunyai hati, tapi tidak dipergunakannya memahami ayat-ayat Allah. Dari ayat itu ke diri yang mana? diri yang zahir. Diri yang zahir, Iya. Diri yang zahir ini diri yang bodoh. yang Diri yang zahir ini diri yang kotor. Maksudnya duduknya ayat itu kepada yang mana gitu. itu kan ayat seluruh dibunyikan. Itulah diri yang zahir, diri yang nyata. Itulah dikatakan di akhir ayat itu bagaikan binatang, Kena dan di bawahnya lagi lebih hina lagi daripada binatang ternak, hewan, daripada binatang. dan mereka termasuk orang-orang yang lalai. Nah, kaum yang ada telinganya tapi tuli, kaum yang ada matanya tapi tidak melihat, kaum yang ada hatinya tapi tidak merasa, yaitu bagaikan binatang. Binatang itu lengkap, semua ada, tapi tidak sama seperti manusia yang sempurna. Apa yang dikatakan manusia yang sempurna tadi itu pembahasan kita tadi itu. Ada lagi satu ayat tadi itu. Hewan yang paling buruk itu, binatang yang paling buruk itu adalah manusia yang tidak mau berpikir, yang tidak mau gunakan akalnya. Itu tadi itu. Konteksnya ke situ, ke ayat itu tadi. Punya mata tapi tidak boleh melihat. Inilah golongan orang yang tidak berilmu, bodoh. Yang dapatnya ya kesusahan. Dihaluskan lagi pengajiannya itu. Apabila kau melihat pakai mata itu batal. Apabila kau melihat menggunakan mata, maka batal. Kenapa begitu? Manusia ini melihat tidak pakai mata. Yang melihat pakai mata itu binatang, hewan. Mendengar itu tidak pakai telinga.
Ya sama dengan binatang kalau begitu. Berpikir itu enggak pakai otak. Itu makanya lemah. Otak jangan dibawa untuk berpikir. Enggak boleh. Apa bedanya binatang itu lihat pakai mata, kau lihat pakai mata juga? Sama enggak? Sama enggak? Nah, dapat benang merahnya kan? Nah. Jangan lagi perkara melihat. Dari makan saja itu bisa lebih bawah kita daripada binatang. Tadi kan sudah dibuka ceritanya. Bukan manusia saja yang bisa mempergunakan hewan mencari uang. Tapi hewan juga boleh memperkerjakan manusia untuk mencari uang. Itu tadi kan disuruh joget-joget itu. Iya. Dibilangnya binatang yang cari uang, padahal dia yang bodoh diperkerjakan hewan dia. Monyet tadi itu yang boleh dapat uang, dibilangnya dari hewan itu boleh dapat uang, padahal hewan itu memperkerjakan manusia untuk mendapatkan uang. Kalau orang bodoh dibilangnya apa? Wah, ini dia punya hewan boleh cari uang. Hewan bilang apa? Aku punya manusia bisa dapat uang. Nah, si manusia itu dia berkata, aku punya hewan boleh menghasilkan uang. Si binatang itu, bos aku bisa untuk bikin dapat uang katanya. Enggak begitu? Kan sama itu dua-dua. Akur kan dia berdua itu kan. Ya udah. Loh, kalau monyet tadi itu enggak ada kerjasama, boleh dapat uangnya? Enggak. Ya enggak mungkin monyet itu sendiri bisa dapat uang. Pasti ada manusianya kan? Berarti kan kerjasama itu. Subahat. Dibilangnya hebat dia, pintar dia itu. Si monyet pun bilang apa? Aku lebih pintar dari kau. Aku binatang, kau manusia. Monyet makan pisang. Kalau kau makan pisang juga? Loh. Ini psikologi kan? Di mana bedanya? Apa yang dibuat monyet, kau juga boleh bu. Apa yang dibuat manusia, monyet juga boleh bu. Nah, apa bedanya? Di mana bedanya? Binatang makan, kau pun makan juga. Apa bedanya? Kau belum lihat lagi monyet pakai jas lagi, pakai dasi. Hah? Pakai masker lagi. Duh. Itu monyet itu kalau di make up ya bisa dapat perempuan itu. Coba ya, pakai celana, pakai sepatu, pakai baju jas, pakai jam tangan, dipegangkan handphone, dikasih topeng manusia, itu bisa dikawinkan itu. Kau bilang apa? Ah, pintar aku. Monyet aja bisa aku bikin dapat duit. Monyet juga bilang, aku pintar aku, coba lihat. Manusia saja bisa aku bikin untuk cari uang. Hah? Nah,
Kau kan nggak dengar kau apa yang dibilang monyet itu kan? Pernah kau dengar? Ah, itulah kau lebih bodoh dari monyet. Nggak pernah kau dengar apa yang dibilang monyet itu kan? Ah. Apa saja, kalau hanya untuk mencari uang, nggak perlu harus dengan ilmu. Nggak perlu. Orang kaya itu nggak sekolah pun dia, nggak punya pendidikan pun bisa kaya. Tapi kaya yang bagaimana? Dengan Tuan Guru Ahmad Tuan Muhammad Tuan Akhirat yang berusaha Tuan Guru Nur Mutiara Muslimah Tuan Guru Razak Allah Akhirat Dengan tidak bermasa-masa kami menjemput dengan segala hormatnya Tuan Pengetua kita Tuan Abdul Razak untuk memulakan sesi kajian. Dipersilakan Tuan Pengetua kita, insyaAllah. Ya Amirul Mukminin, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. يا سلام سلمنا بحق محمد برحمة محمد بهداية محمد بشفاعة محمد على أمة واحدة أمة لا إله كلمة الله من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Salam kesucian, salam kasih dan sayang, serta salam ukhuwah dititipkan atau dihulurkan terutamanya buat yang dimuliakan Tuan Guru Ahmad Minallah Muhammad Aminullah Akhir. Begitu juga salam kesucian ini, salam kasih dan sayang serta salam ukhuwah dititipkan serta dipanjangkan lagi kepada semua jemaah, kepada semua diri yang telah pun diakui sebagai murid, yang telah diredai serta yang telah diberikan akan jaminannya oleh diri yang telah disaksikan. Tidak kira di mana jua akan keberadaan jemaah, yaitu yang terdiri dari ahli atau keluarga besar Nur Mutiara Ma'rifatullah maupun dari Nur Mutiara Mutmain. Begitu juga bagi jamaah yang bersemuka ataupun yang berhadapan dengan yang dimuliakan Tuan Guru pada malam hari ini. Dititipkan juga salam kesucian, salam kasih dan sayang serta salam ukhuwah ini buat semua jamaah yang hadir melalui atau atas platform FCC ini. Tidak kira di mana juga akan kedudukannya, sama ada yang berkedudukan di negara Republik Singapura maupun yang berkedudukan di negara tetangga, yaitu negara Republik Indonesia. Tidak dilupakan kepada jamaah yang berkedudukan di negara Brunei Darussalam,
Begitu juga kepada jamaah yang berkedudukan di negara Thailand dan tidak ketinggalan kepada jamaah yang berkedudukan di negara Malaysia, khususnya jamaah Nur Mutiara Mutmainnah. Dipanjangkan lagi salam ini kepada semua yang telah diakui sebagai murid, sama ada yang berkedudukan di Saudi maupun yang berkedudukan di Amerika, begitu juga yang berkedudukan di Australia dan lain-lain tempat di negara-negara yang ada di dunia ini. Wahai diri-diri, ingatlah bahawa bagi ahli atau keluarga besar Nur Mutiara Ma'rifatullah maupun Nur Mutiara Mutmainnah, sungguh-sungguh benar-benar bahawa diri-diri ini telah pun diakui, telah pun diredai, telah pun diberikan akan jaminan oleh diri yang telah disaksikan bahawa diri-diri yang ada pada hari ini merupakan satu kelompok atau kumpulan yang telah diangkat akan kedudukannya dan diletakkan atas satu martabat atau singgasana yang bukannya boleh diperolehi di sembarangan tempat. Maka dengan itu kepada semua ahli atau jamaah, ingatlah sungguh-sungguh benar-benar barang siapa yang mendekati, barang siapa yang menghampiri, barang siapa yang mendapatkan bimbingan diri yang telah disaksikan ini, sungguh-sungguh benar-benar insya Allah akan beroleh selamat adanya, akan beroleh Islam yang sebenar-benar Islam, akan beroleh matlamat yang ingin digapai dan dicapai. Dalam destinasi ataupun dalam perjalanan, dalam bab ilmu rahasia, terutamanya dalam bab ilmu kesucian ini, tidak lain dan tidak bukan matlamat yang ingin dicapai, iaitu tidak lain dan tidak bukan insya-Allah innalillahi ilaihi raji'un jua adanya. Maka dengan itu ingatlah wahai jamaah sekalian bahawa barang siapa yang berlari atau yang menjauhkan diri atau yang meninggalkan akan diri yang telah disaksikan itu, maka tidak lain dan tidak bukan benar-benar dan sungguh-sungguh diri-diri yang melarikan atau yang menjauhkan diri daripada diri yang telah disaksikan itu sebenar-benarnya menghampiri kepada kehancuran, kerosakan dan akhirnya menemui kebinasaan jua adanya. Maka dengan itu diri ini tidak jemu-jemu, diri ini tidak pernah merasa penat, letih dan lesu dalam memperingatkan kepada semua jamaah, marilah sama-sama kita istiqamah dalam melaksanakan apa yang dikatakan berbuat perkara yang baik, berbuat perkara yang dianjurkan, berbuat perkara yang ditunjukkan, berbuat perkara yang diberikan akan pimpinan oleh diri yang telah disaksikan. InsyaAllah apabila telah diberikan akan faham, apabila telah diberikan akan penjelasan dan penerangan, maka adalah menjadi kewajiban kepada diri yang telah diakui sebagai murid itu, wajib melaksanakan, wajib mengerjakan. Tidak barang satu pun yang akan tertinggal akan kewajiban